Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Program studi Administrasi Publik semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Sosial Masyarakat di Indonesia. Nah, apa saja sih penjelasan mengenai integrasi sosial masyarakat di Indonesia itu? Langsung saja kita simak video berikut ini. Integrasi sosial masyarakat. Integrasi sosial masyarakat adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Menurut Paul Horton, integrasi diartikan sebagai proses pengembangan masyarakat di mana segenap kelompok ras dan etik dapat berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Integrasi sosial juga dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Baik, materi selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang fungsionalisme. Menurut pandangan para penganut fungsionalisme, struktur sistem nasionalis senantiasa terintegrasi di atas dua landasan berikut. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhannya, konsumsi di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat mendasar. Masyarakat terintegrasi karena sebagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai suatu sosial. Yang kedua, sudut pandang teori konflik. Para penganut teori konflik berpendapatan bahwa konflik, pembatasan, dan paksaan merupakan pembentukan integrasi sosial. Adanya konflik menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang saling bertentangan tetapi memiliki persatuan pada individu di dalam kelompoknya sehingga terbentuk integrasi sosial. Selanjutnya yaitu tahap-tahap integrasi sosial. Yang pertama, tahap akomodasi. Akomodasi bertujuan untuk mengurangi pertentangan antara dua kelompok atau individu, mencegah terjadinya suatu pertentangan secara temporer, memungkinkan terjadinya kerjasama di antara individu atau kelompok sosial, serta mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda dalam kurun terpisah, misalnya melalui perkawinan campur amalgamasi. Yang kedua, tahap kerjasama. Kerjasama bertujuan kelompok-kelompok sesuai yang berbeda itu saling menyesuaikan diri, melengkapi, memerlukan, serta tidak memaksakan kehendak masing-masing yang dapat menimbulkan prasangka yang memicu lahirnya konflik dalam masyarakat. Kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat multikultural saling bekerja sama melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama. 3. Tahap koordinasi. Koordinasi adalah pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Proses koordinasi mencakup berbagai aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, tahap asimilasi. Proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama dengan tujuan mencapai suatu atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan. Selanjutnya, bentuk integrasi sosial. Bentuk integrasi sosial ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi ini adalah bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam konsep ini, norma adalah hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Kedua, integrasi fungsional. Integrasi ini adalah bentuk integrasi yang terbentuk akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengutamakan fungsi dari fungsi masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Ketiga, integrasi kongresif. Integrasi ini terbentuk karena kekuasaan yang dimiliki pengusaha
Dalam integrasi ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif kekerasan agar masyarakat mampu bersatu. Faktor pembentuk. Integrasi sosial dapat terbentuk akibat faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, sikap toleransi di antara kelompok-kelompok yang berada dalam suatu masyarakat. Kedua, kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Tiga, sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang diduduki oleh masyarakat lain dengan mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat yang antara lain diwujudkan dalam pemberian kesempatan yang sebagai golongan minoritas dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Kelima, pengetahuan akan bersama unsur-unsur dalam kebudayaan masing-masing kelompok melalui berbagai penelitian kehidupan budaya khusus. Keenam, melalui perkawinan campur antara berbagai kelompok yang berbeda kebudayaan. Dan yang ketujuh, antara ancaman musuh bersama dari luar kelompok-kelompok masyarakat tersebut yang menyebabkan kelompok-kelompok yang ada mencari suatu kompromi agar dapat bersama-sama menghadapi musuh dari luar yang membahayakan masyarakat. Syarat pembentuk ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk meningkatkan integrasi sosial, setiap individu harus dapat mengendalikan perbedaan antara konflik yang terdapat pada suatu kekuatan bangsa dan bukan sebaliknya. Kedua, tiap warga masyarakat harus saling dapat mengisi kebutuhan antara suatu dengan yang lainnya. Ketiga, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial untuk menjadi pedoman hidup masyarakat. Baik, demikian hasil presentasi materi yang berjudul Integrasi Sosial Masyarakat di Indonesia. Saya memohon maaf segala kekurangan atau kesalahan pada video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.